Pernah nggak sih kita ngebayangin bagaimana Islam yang awalnya hanya berkembang di Jazirah Arab dalam waktu kurang dari 1 abad bisa membentang dari Spanyol? Hingga ke Asia Tengah. Halo semuanya. Hari ini kami akan mengajak kalian ke salah satu fase paling menentukan dalam sejarah peradaban Islam, yaitu masa Daulah Umayyah. Bukan hanya tentang pergantian kekuasaan, tapi ini tentang lahirnya sistem pemerintahan, tentang ekspansi wilayah terbesar, dan fondasi peradaban Islam klasik. Daulah Umayyah berdiri setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada tahun 661 Masehi, dengan siapa khalifahnya? Ini, atau ini? Betul sekali, Muawiyah bin Abi Sufyan. Intinya kacamata, mama udahlah. Sekarang udah pakai kacamata tuh. Sejarah singkatnya gini, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, umat Islam ini sangat dipenuhi dengan kebingungan tentang siapa yang akan melanjutkan kekhalifahan setelah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka menemukan ada pemimpin, gubernur di Syam, beliau bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau merupakan orang yang ingin wilayahnya itu aman dan tertib. Nah, sementara itu ada putranya Ali bernama Hasan bin Ali. Beliau juga pernah menjadi pemimpin. Sedangkan beliau ini orangnya cinta damai dan tidak ingin adanya peperangan. Nah, akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan resmi menjadi khalifah pertama pada masa Daulah Umayyah yang berpusat pemerintahannya di Damaskus. Sejak saat itu, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi kekuatan politik dan peradaban dunia. Nah, di sini Haddad akan menceritakan latar belakang dan sistem pemerintahan. Nah, untuk memahami peradaban Umayyah, kita harus melihat perubahan besar dalam sistem pemerintahan Islam. Nah, berbeda dengan Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena Khulafaur Rasyidin itu bersifat musyawarah. Nah, Daulah Umayyah ini menerapkan sistem monarki turun-temurun. Nah, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus karena saat itu merupakan pusat administrasi perdagangan internasional. Menurut buku yang saya baca dari Philip dan juga Badri Hatim, perubahan ini bukan sekedar ambisi politik, melainkan strategi gitu untuk mengelola wilayah Islam yang semakin luas. Nah, Daulah Umayyah ini membangun 3. Yang pertama ada sistem diwan, departemen pemerintahan. Yang kedua itu ada administrasi pajak dan keuangan, dan yang terakhir itu bahasa Arab sebagai bahasa resmi di negaranya. Nah, langkah ini sangat penting. Kenapa? Karena Islam tidak lagi dipimpin oleh komunitas kecil. Oh my God! Tetapi oleh imperium multi etnis dan juga multikultural. Oh, oke. Nah, begitu dari latar belakang dan juga sistem pemerintahannya. Jika berbicara tentang Daulah Umayyah, kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya ekspansi wilayah. Nah, dalam waktu singkat ini, wilayah Islam itu meluas ke Afrika Utara, Spanyol, Stop it. khususnya Andalusia,
Persia, dan Asia Tengah hingga perbatasan India. Menurut Marshall Hodgson dan Ira M. Lapidus, ekspansi ini didukung oleh organisasi militer yang kuat, kepemimpinan politik yang luas, juga stabilitas pemerintahan pusat. Namun, perlu ditekankan bahwa ekspansi Umayyah ini bukan penaklukan, melainkan juga integrasi budaya dan administrasi. Nah, penduduk lokal di sana itu tidak diwajibkan untuk memeluk agama Islam, alih-alih diberi kebebasan untuk memeluk suatu agama tertentu, tetapi dengan kewajiban untuk melakukan pajak. Dari sinilah Islam dikenal bukan hanya tentang agama, tetapi sebagai sistem sosial dan peradaban global. Nah teman-teman, meskipun sering dikira sebagai dinasti politik, masa Umayyah juga menjadi pondasi intelektual sejarah peradaban Islam. Pada masa ini mulai berkembang yaitu kodifikasi ilmu agama, awal penerjemah ilmu asing, juga perkembangan seni arsitektur Islam. Juga terdapat warisan yang paling monumental seperti Masjid Kuba Batu di Yerusalem dan juga Masjid Agung di Damaskus. Sini arsitektur Umayyah memadukan adanya tradisi Romawi, adanya unsur Persia, juga terdapat nilai estetika Islam. Selain itu, bahasa Arab berkembang pesat sebagai bahasa ilmu, administrasi, dan kebudayaan yang kelak menjadi kemajuan Islam di masa Abbasiyah. Namun, seperti semua peradaban besar, Daulah Umayyah juga memiliki kelemahan. Beberapa faktor keruntuhannya antara lain ketimpangan sosial antara Arab dan non-Arab, konflik politik internal, dan gerakan oposisi yang kuat. Menurut Ira M. Lapidus dan Harun Nasution, ketidakadilan sosial menjadi pemicu utama munculnya Daulah Abbasiyah. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah di Damaskus runtuh. Namun warisannya tidak pernah benar-benar hilang. Daulah Umayyah mungkin telah berpikir, tetapi kontribusi terhadap sejarah Islam dan peradaban dunia sangatlah besar. Nah, mereka membangun yang pertama struktur pemerintahan Islam, yang kedua ada jaringan wilayah lintas benua, dan yang ketiga itu ada fondasi ilmu dan budaya Islam. Tanpa Daulah Umayyah, peradaban Islam tidak akan mencapai puncaknya pada masa-masa berikutnya. Nah, dan dari sejarah ini kita tuh belajar bahwa peradaban besar lahir dari keberanian, sistem, dan juga visi jangka panjang. Nah, itulah cerita dari sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Kalau kita menutup buku tentang Daulah Umayyah hari ini, mungkin yang tersisa bukan cuma nama khalifah, bukan cuma tahun 661 Masehi, tapi yang tersisa adalah satu pertanyaan. Bagaimana sebuah peradaban bisa tumbuh begitu cepat, lalu runtuh, namun tetap meninggalkan jejak yang tak terhapus? Umayyah mengajarkan kita satu hal, bahwa kekuasaan bisa berganti, dinasti bisa runtuh, tapi sistem, gagasan, dan bahasa bisa hidup jauh lebih lama daripada tahta itu sendiri. Damaskus mungkin tidak lagi menjadi pusat dunia Islam pada saat ini. Namun, fondasi yang mereka bangun pada saat itu tetap akan menjadi pijakan bagi orang-orang atau masa-masa setelahnya. Dan mungkin itulah hakikatnya sejarah. Ia tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpisah dan berpindah tangan.
Dan hari ini kita bukan hanya belajar dan membahas tentang sejarah. Kita sedang menyadari bahwa setiap zaman punya perannya masing-masing. Karena pada akhirnya peradaban besar sekalipun bukan tentang siapa yang berkuasa, tapi tentang apa yang ditinggalkan. Sampai di sini perjalanan kita. Terima kasih sudah menyimak dan ikut selama masa Daulah Umayyah yang seru ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kelompok kami izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.